Karena manusia cenderung kecanduan dengan satu, yaitu zona nyaman. Thank you Tuhan, bukan karena kami layak Engkau berkati, bukan karena kami patut Engkau memakai kami, tapi karena ada anugerah yang tak terhingga yang Tuhan taruh di hidup ini. Terima kasih Tuhan, ajari kami semakin menghargai-Mu, semakin mencintaimu, semakin taat pada perintah-Mu. Sampaikan sabda-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, sehingga hamba-Mu berbicara, ya Tuhan Yesus, dengan kejelasan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. God bless you. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Sebelum duduk, di streaming di mana-mana, bisa nggak ngomong welcome home pada orang-orang sekitarnya? Thank you. Terima kasih. Jemaat terkasih, silakan duduk kembali. Dalam semangat CG Fun, gimana CG Fun-nya? Very fun ya. Banyak orang baru, teman-teman baru, dengan berbagai aktivitas dan kreativitas. Thank you untuk partisipasinya. Dari Tuhan gak akan berterima kasih, sudah sepatutnya kita ini membalas budinya. Tapi sesama pelayan Tuhan kita harus saling menghargai. Thank you untuk partisipasinya. Apa yang Anda lakukan itu dampaknya Anda tidak akan pernah bisa bayangkan. Someday in heaven, suatu hari di sorga, jangan heran kalau ada orang akan tabik tangan Anda. Berjabat tangan berkata, thank you for obeying the Lord. Terima kasih engkau sudah mentaati. Terima kasih untuk ketaatanmu. Oleh karena ketaatanmu, aku ada di sini hari ini. Mungkin gak persis seperti itu nanti ngomongnya atau kejadiannya. Tapi saya rasa gak jauh-jauh dari itu, malah lebih indah. Banyak orang nanti akan bersyukur karena ketaatan Anda. Sakeus juga orang yang kayak gitu. Tapi Yesus yang langsung menemukannya. Sekarang Yesus memakai kita. Karena Yesus tidak secara fisik hadir di dunia. Lewat tubuh Kristusnya. Saya dorong Anda untuk semakin bersuka cita, apapun kata dunia. Whatever you do pasti disalah ngerti kok. You don't do anything, people will still misunderstand you. Berarti tidak perlu melakukan apa-apa, orang tetap juga akan salah paham. Mendingan kita berdampak dan dibenci kalau memang harus terjadi. Daripada kita itu idle atau nganggur, tidak berbuat sesuatu, hidupnya tidak berpengaruh. Toh, orang juga akan bicara. Don't worry if the world hates you. Jemaat harus kuat imannya sama Tuhan. Tuhan memakai Anda hari ini untuk mencari yang terhilang. Siapa tahu di sini juga ada yang terhilang. Yang Tuhan sedang mencarinya. Gereja itu selalu menjadi sebuah siklus terus menerus. Yang hilang ditemukan, yang sudah ditemukan dimuridkan. Itu selalu begitu gereja yang sehat. Saya berdoa, bersyukur gereja kita di dalamnya Injil diberitakan. Gak bisa kita itu berkata, kelar, udah semua udah kenal Injil, bye-bye. Selalu ada jiwa baru dan jiwa lama perlu diperbaharui. Karena itu hari ini saya kasih judul, Kau Menunggu Hidupku. Tuhan Yesus itu selalu menunggu jiwa berikutnya yang dia selamatkan. Dia adalah gembala yang selalu mencari domba yang tersesat. Banggalah punya Tuhan seperti ini. Karena Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Yang Tuhan kasih bukan hanya jiwa baru loh, juga jiwa lama. Tapi ngapain kita cobai Tuhan? Aku hilang dulu supaya dia cari. Jangan main petak umpet sama Roh Kudus. Banyak yang perlu dicari, bukan hanya kita. Kenapa kita tidak bekerja sama dengan Tuhan dan izinkan dia memakai kita? Jangan petak umpet deh sama Tuhan Yesus. Masih banyak jiwa yang tersesat. Mendingan sekali kita ditemukan, jangan jatuh bangun lagi. Terus taat pada Tuhan. Karena Tuhan akan menjadikan kita mitra atau partner kerjanya. Tuhan mencari Sakeus. Ini adalah Yesus menunggu Sakeus. Kita akan melihat firman ini di Lukas pasal 19. Ayat 1 sampai 10. Kebaktian yang lain tadinya tolong dengarkan sendiri. Di setiap ibadah saya memberi kesaksian yang khusus. Khususnya kesaksian-kesaksian yang Anda belum pernah dengarkan mungkin. Saya akan selalu bagikan pelan-pelan. Nanti kemudian hari masih banyak cerita kehidupan yang saya mau bagikan. Tapi di kebaktian ini saya akan ceritakan tentang pertobatan saya juga. Semoga jadi berkat. Sakeus ini di ayat pertama kita baca Lukas 19. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Stop di sana. Kejadiannya itu di Yeriko. Yeriko itu sebelah selatan.
Israel bawah. Tempat banyak pohon palem, pohon kurma. Tempatnya kering kerontang, itu nggak enak sebenarnya. Saya nggak suka ke situ. Yerusalem bukit tinggi lebih sejuk, Yeriko kering sekali, tak jauh dari situ Laut Mati. Kalau belum pernah ke Israel, saya kasih kira-kira gambarannya. Yesus masuk ke kota Yeriko itu, Yeriko tidak ada sebenarnya dalam rencananya, rencana perjalanannya. Kayaknya Yesus masuk ke sana sengaja nunggu satu orang. Tuhan menunggu si Kate itu, Sakius yang badannya pendek. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Kita semuanya tahu bahwa ini sudah menjelang akhir masa hidupnya sebelum disalibkan. Yesus pergi ke situ itu sebenarnya tidak ada tujuan lain. Kalau Anda perhatikan, Yesus bisa pakai rute lain. Kenapa Yesus harus masuk ke Yeriko? Tuhan kita itu gak pernah iseng. Apapun yang dia lakukan itu selalu bertujuan. Tahukah, tidak ada kebetulan di dalam kamus Tuhan. Anda bisa ada di sini hari ini, sengaja atau tidak sengaja mendengarkan atau hanya menemani seseorang, itu semua sudah dirancangkan oleh Yang Maha Kuasa. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Hari itu Yesus khusus menunggu satu jiwa. Dia mau ketemu sama orang itu. Dari ayat 1 saya ambil kesimpulan, andai kata di seluruh dunia hanya ada Anda atau saya orang berdosanya, Yesus tetap mati di Golgota. Yesus itu bukan tentang angka semata-mata. Jumlah itu penting. Yang mencatat 3.000 orang bertobat itu Roh Kudus lewat tangan Lukas. Bahkan salah satu kitab perjanjian lama, kitab Torah 5 kitab utama, itu namanya numbers atau bilangan. Tapi Yesus tidak semata-mata bicara tentang angka. Angka itu jadi penting sedikit atau banyak kalau itu adalah nyawa atau jiwa. Saya tahu Yesus datang ke dunia kenapa enggak waktu bumi ini 8 miliar penduduknya. Zaman dulu itu dunia itu belum terpopulasi seperti hari ini. Kota besar aja misalnya Yerusalem zaman dulu itu sudah termasuk boleh dikatakan kota metropolitan itu cuma 200.000 penduduknya. Sekarang gampang kota kecil di Indonesia manapun apalagi Pulau Jawa itu sudah bunyinya juta, sekian juta, sekian juta. Kenapa Yesus tidak matinya akhir-akhir aja ketika orang banyak? Yesus mati persis di tengah-tengah zaman antara Purbakala, BC, before Christ, and AD. Zaman modern dan zaman purba. Yesus mati di tengah, salib itu persis ada di center. Berada di center history, sejarah. Why? To Jesus is not about the crowd, bukan tentang orang banyak. Karena Yesus mengenal setiap orang, jari jemarinya yang menenun setiap pribadi di kandungan mama. Yesus tuh kenal Anda satu persatu tuh intimately, dia kenal kita satu persatu tuh dengan detil sekali. Makanya kalau kita itu membuka hati kita langsung terjamah. Karena kita berhadapan dengan dia yang paling mengenal kita. Yesus mengenal kita lebih daripada ibu kita sendiri. Dia kenal hati kita. Makanya ketika kita gelisah langsung ada yang menghiburkan. Kalau kita sudah terima Tuhan, Roh Kudus itu langsung bicara. Kalau kita lagi salah kan kita langsung seperti, bukan tuduhan, kalau tuduhan itu setan, seperti ada yang menginsafkan kita. Orang lain aja gak ngerti kalau kita sindir atau kita sedang berpikiran jahat. Itu Roh Kudus langsung sentil kita. He understands you. Each one of you is a world to him. Setiap kita itu seperti satu dunia sendiri bagi Tuhan. Yeriko itu percuma. Ngapain ke situ? Tapi Yeriko jadi penting di dalam petanya Tuhan. Karena ada Sakeus di sana dan dia menunggu satu orang itu untuk mengenal kasihnya. Sadari dulu, andai kata zaman 2000 tahun lalu di Kalvari itu kalau hanya ada satu orang berdosa di seluruh bumi, dia tetap akan datang mati untuk kita. Allah Bapa tahu bahwa di dunia hanya ada satu pendosanya, Bapa tetap akan mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk jadi korban keselamatan. If you cannot believe this, you don't understand God's love.
Jadi ayat itu Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Tuhan itu tujuan akhirnya Yerusalem kok, bukan Yeriko. Ngapain ke sana? Saya itu diselamatkan Tuhan itu jauh-jauh di negeri orang sungguhan. Kalau mau bicara tentang jumlah, ya menangin orang Indonesia di Indonesia lah. Saya itu ada di Kanada. Perjalanan aja 20 jam sehari untuk sampai ke benua itu. Dan di situ saya juga cuma hanya pergi ke sebuah gereja yang kecil jumlahnya puluhan, tapi Tuhan tuh bisa temukan saya. Saya sendiri mengerti bahwa saya berharga. Jangan sampai Anda menjadi orang yang tersesat di dalam kerumunan orang. Dalam jumlah, kalau Anda itu berada di tengah-tengah massa, ingatlah bahwa Yesus menghargai setiap individu. Jesus loves you. Jadikan itu keyakinanmu. Yesus itu cinta aku. Kadang-kadang kita bisa merasa lost. Kita bisa merasa tersesat di dalam atau di tengah lautan manusia. Jangan. Makanya setiap Anda harus percaya bahwa Tuhan itu sangat mencintaimu. And He knows where you are in life. Dia tahu Anda berada di mana dalam hidup ini. Di situ ada seorang bernama Sakius, ayat 2, kepala pemungut cukai dan ia seorang yang kaya. Yesus tidak benci orang kaya. Yesus tidak benci orang miskin. Yang Yesus benci dosa pada orang kaya dan dosa pada orang miskin. Di situ ada seorang bernama Sakius, semua orang menghindari dia. Bukan karena fitur tubuhnya, karena Sakius itu bukan hanya pendek, orang pendek tinggi banyak, tapi dia itu orang kate. Itu orang yang sungguh-sungguh pendek, gak normal. Bukan karena itu dia dihindari, tapi karena profesi. Dia seorang kepala pemungut cukai. Gak ada orang cari penyakit, mau ketemu sama tukang pajak. Tapi Yesus khusus tunggu orang ini. Coba bayangkan. Ya kan kita tahu Yesus adalah Tuhan. Kan sekarang. Zaman itu kan Yesus masih dalam wujud manusia. Allah yang menjelma. Menjadi seperti kita. Namun tanpa dosa. Zaman itu Yesus pun adalah citizen of Israel. Warga negara Israel. Jadi Sakius punya otoritas atas Yesus loh. Dia bisa otak-atik pajaknya Yesus. Dan Tuhan Yesus bayar bea bait suci juga. Bukan hanya kepada Roma, dia kasih koin, ini gambar siapa? Waktu dia dijebak dengan sebuah pertanyaan, gambar Kaisar. Berikan pada Kaisar yang milik Kaisar, berikan pada Allah yang milik Allah. Yesus itu bijaksana. Bea bait suci itu bukan bea kepada Kaisar, itu bea lain lagi. Sebagai bea orang Yahudi. Yesus juga bayarkan itu lewat mulut ikan. Coba lihat ketika dia utus Petrus untuk mengail, ikan pertama ada 2 koin perak di dalamnya. Berarti Yesus itu di bawah otoritas, dia tidak memberontak. Dia bukan pemberontak. Sebagai Mesias, dia harus menunjukkan dirinya sebagai manusia sempurna. Sebelum dia bisa menjadi juru selamat kita. Ilahi, Yesus gak pernah menanggalkan keilahinya. Dia mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, tapi dia senantiasa ilahi. Waktu Yesus jadi manusia, waktu mati di kayu salib, dia tetap Tuhan. Gimana Tuhan bisa mengatur dunia kalau dia mati? Nah, disitulah bedanya. Kalau kita mati, kita konyol, gak bisa apa-apa. Tuhan itu tidak dibatasi dengan kemampuan fisik. Udahlah, itu hikmat Allah. Tidak usah diotak-atik. Tapi kita tahu bahwa Tuhan tidak dibatas kemampuan fisik. Tapi Yesus itu mengenakan rupa seorang hamba. Berarti Yesus itu tetap di bawah otoritasnya tukang pajak juga. Zaman itu banyak yang benci Yesus. Karena Yesus itu pro kontra. Ngapain cari penyakit? Ketemu sama pemungut cukai ini. Mau nambah masalah? Tapi karena cinta, Jesus will go through all the troubles just to meet with you. Bayangin. Yesus itu akan melalui semua
rintangan demi untuk ketemu dengan Anda. Padahal yang masuk ke neraka itu nantinya kita. Yang butuh itu kita, bukan dia. Tapi dia yang repot-repot untuk ketemu you and ketemu me. Saya sendiri heran kok dalam sejarah hidup saya sendiri. Kok Tuhan itu mau ya temui saya. Padahal di sini dulu, tahun 92 saya bertobat, itu jadi revival di Indonesia. Bangunan rohani, ngapain cari satu domba nakal. Itu pun saya ogah-ogahan loh jual mahal. Kalau Anda tahu cerita kehidupan saya. Saya dulu itu orang yang, iya saya dimikirkan aja ngerasa, ngapain sih Tuhan mau sama aku. Tapi waktu kita masih berdosa, Tuhan itu sudah sayang sama kita. Please jangan lari dari Tuhan ever selama-lamanya. Meskipun sana pernah salah atau sedang salah, kembalilah. Tuhan tuh gak marah. Tuhan tuh jarang marah, pernah tapi jarang. Saya ceritain aja dari pengalaman sebagai seorang yang mengenal dia. Bukan dari teori belaka. Tuhan itu jarang marah. Ya mungkin karena sana selalu jadi anak baik. Oh, Anda belum kenal saya. Saya susah sekali orangnya. Susah nurut lah. Keledai liar. Kita itu 11-12. Kalau Tuhan cinta saya, Tuhan cinta Anda. Malah bisa-bisa nih. Di antara kita yang paling berdosa, paling pendosa, paling hina itulah yang akhirnya sama Tuhan ditumbalkan menjadi hamba-hambanya. We are here not because we are holier. We are here karena kita yang lebih berdosa ini diberikan kasih karunia yang lebih besar untuk bisa menopang yang lainnya. Sakeus dipakai Tuhan bukan karena dia suci. Sakeus dipakai Tuhan karena dia bertobat. Dan Tuhan bisa putar balikkan masa lalu seseorang dan memakainya untuk kemuliaannya. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Bahkan keinginan kita untuk dengar firman, didoakan, berupa keinginan itu saja dari Tuhan loh. Itu yang disebut dengan kasih karunia. Kalau hati orang itu tidak sama Tuhan, ditarik orang itu tidak akan datang. Jangan selidiki lebih ya, berarti setiap orang yang selamat kan karunia Tuhan. Setiap orang yang tidak selamat ya, jangan salahkan. Bukan, setiap orang juga diberi pilihan, Tuhan tidak pernah memaksa. Namun demikian, kita yang mengalami pekerjaan Tuhan, jangan tinggi hati. Kita bisa ada hari ini semua karena kasih setianya. Karena kasih karunia-Nya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Mungkin Tuhan sudah masuk ke dalam pikiran, dalam kerinduan Sakeus. Mungkin lewat cerita tetangganya yang sakit disembuhkan. Berita itu sampai ke telinga Sakeus. Mungkin dia melihat perubahan keluarganya atau kerabatnya yang pernah dijamah lewat ministry Tuhan. Pokoknya kalau sampai kita itu ada kerinduan cari Tuhan, it is from God. Mesti diresponi. Ada kerinduan untuk melayani, itu cepat diresponi. Karena kalau kita tidak meresponinya, itu akan menguap. Seperti angin orang yang dilahirkan oleh roh, gak tentu kita bisa ngalami lagi. Makanya itu ada ayatnya, jikalau Tuhan menggerakkan hatimu, jangan keraskan hatimu seperti di Marah dan Meribah. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Saya bisa melihat God's grace, kasih karunia Allah. Bahwa dia ada kerinduan, itu pun kasih karunia Allah. Tahu gak sakit mah kalau sudah kronis, udah lama, udah gak rasa lapar. Yang kasihan adalah orang yang suka secara sengaja makan demi kurus dimuntahkan. Anoreksia pun terjadi. Orang begitu ya, saya gak tahu, saya bukan dokter. Mungkinkah mereka sudah gak lapar lagi? Mungkin gak? Mungkin saja. Ya. Tahukah Anda, rasa lapar secara jasmani itu pun adalah berkat Allah. Tapi ada orang yang lapar terus, nah itu lain cerita. Perlu diet kali, ususnya udah melar karena makannya berlebihan. Makanya Tuhan berkata, ajari kita doa Bapa kami, berikan pada kami makanan hari kami, makanan ini, makanan kami yang secukupnya. Pokoknya saya cuma punya prinsip, udah kenyang, udah jangan nambah.
Perasaan lapar jasmani aja berkat, apalagi secara rohani. Kalau Anda ada kerinduan ke gereja, that is from the Holy Spirit. Dari Roh Kudus. Responi. Kita itu kurang peka ginian, termasuk kalau hal-hal yang alami. Misalnya anak kita sering tanya, kita selalu bungkam dia, papa repot. Datang saatnya usia tertentu dia enggak tanya Anda lagi. Dia tanya temannya. Ketahuilah bahwa ada kerinduan-kerinduan, luapan-luapan itu yang dari Tuhan. Asal itu sesuatu yang positif dan membangun, responi, tanggapi. Jangan kau tepiskan, abaikan, apalagi kau padamkan. Terutama kelaparan rohani, kerinduan untuk cari Tuhan. Kepingin dibaptis itu cepat, gak usah mikir terlalu banyak. Kalau kita mikir tambah lama. Itu yang disebut tersesat di antara manusia. Kalau kita terlalu banyak dengerin orang, terlalu khawatir orang mikir apa. Apapun yang Tuhan taruh kerinduan di dalam dirimu akan cepat lambat langsung padam. Belum diresponi, udah langsung dipadamkan oleh setan. Kalau ada kerinduan di dalam hati, responi. Salah ya gak apa-apa. Asal bukan kerinduan atau keinginan untuk membunuh. Bukan keinginan untuk berzina. Saya bolak-balik loh. Sampai hari ini 32 tahun saya ikut Tuhan. Ada waktunya di mana saya dibangunkan 3:30. Ya kalau 3:30 tidurnya jam 8 ya cukup lah ya. Nah 3:30 kadang-kadang tidur saya jam 1. Dibangunkan kepingin nyembah. Saya responi. Saya nggak tanya lagi Tuhan atau bukan. Nah kalau saya disuruh mukul orang, nah itu saya tengking, itu dari setan. Kalau sesuatu yang gak jelas, asal itu sesuatu yang membangun, bukan gak jelas, saya gak pasti. Gak merugi kok, nothing tulus. 3:30 saya dibangunkan berapa malam yang lalu. Bangun gitu sadar, ada kerinduan untuk nyembah. Apalagi kalau lagi bangun itu, terjaga gitu, tapi di dalam hati itu seperti ada yang nyanyi. Saya gak berani berkata itu Roh Kudus, itu memuji Tuhan. Itu kan menyembah Tuhan, kan itu dari roh saya. Dan saya yang nyembah Tuhan. Tuhan tidak nyembah siapa-siapa. Saya ada kerinduan, saya menyembah kayak tiba-tiba ada lagu bangun itu langsung. Bukan kalau bangunnya stop berpikir aneh-aneh. Nah ya itu berarti mungkin lagi pikir aneh-aneh. Tapi bangunnya itu lagu salah satu GMS Live. Yang worship. Emas perak dan permata. Namanya orang lilir. Gak tentu ingat semua. Na. Yang lainnya cuma na. Saya cuma ingat bagian depannya, emas perak dan permata. Tak terusin sama saya. Kenikmatan yang dunia tawarkan, ku lepaskan semuanya untukmu. Ku rindu, ku ikut. Mau gak tak ganti ku rindu mau apa? Ku rindu tuntunanmu. Sampai bumi habis lenyap, sampai akhir nafas di hidupku, mengikutmu hal yang termulia. Ku rindu untuk mati aku. Gak tahu lanjutannya, jangan kubalaku. Ini hidupku bagi kerajaanmu. 3:30 saya dibanguni. Saya tiba-tiba ingat lagu ini, tapi saya ingat hanya cuma beberapa baitnya. Tak ulangi yang lainnya, na. Saya nyembah Tuhan. 5 menit kemudian saya ngantuk lagi, saya tidur lagi kembali. I never refuse the Holy Spirit. That's my key. Kalau Anda tanya sama saya, apa kuncinya diurapi? Do not refuse every holy nudge in you. Don't refuse. Jangan tolak, jangan hempaskan setiap dorongan halus. Kecuali kalau itu untuk berbuat jahat. Tapi kalau nyembah kan gak salah. Untuk memberi, mengampuni, oh no. Saya bisa salah kadang-kadang ketika saya di tengah-tengah orang. Itu bukan kerasa-kerasaan atau ngeroh ya. Kalau saya digerakkan untuk doakan orang itu. Saya asal pakai cara yang sopan, boleh gak saya doakan? Biasanya orang gak nolak kok. Kalau nolak ya sudah, saya sudah mencoba. You see, holy nudges.
Seperti ada suatu dorongan. Dia itu berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Yesus kalau nunggu seseorang, dia pasti kasih dorongan di orang itu. Sebab Yesus tidak pernah terkesan memaksa. Dalam mengajak orang kita juga bisa praktekkan. Kita harus tarik ulurnya itu dengan ngajak dan doakan orang itu di balik layar. Supaya waktu kita ulurkan tangan disambut sama sebelah sana. Mungkin kita dulu yang agak sedikit agresif, tapi ujungnya pasti disambut tangan. Kadang-kadang kita diam aja orang datang ke kita, yaitu dorongan dari Tuhan. Kadang-kadang sini 60, situ 40, kadang-kadang sini yang agak pasif. 30, sana 70 yang agresif. Ayo, kenalkan aku pada Tuhanmu. Gak apa-apa. Tapi pasti bersambut kalau itu kita doakan. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Ada kerinduan. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak. Sebab badannya pendek. Tahu nggak? Di tengah-tengah orang banyak, itu berkat. Manusia itu berkat Allah yang tertinggi. Harta, materi itu berkat termurah. Jadi kalau Anda mau tahu, inventarisnya atau asetmu yang paling berharga itu hubungan. Kalau kita baca ayat ini, ya, justru berkat itu juga bisa menjadi kutuknya kalau dia tidak bisa translate atau menerjemahkan berkat itu sendiri. Ketika dia berada di kerumunan orang-orang yang semua rindu pada Yesus, dia nggak bisa berhasil melihat Yesus gara-gara orang banyak itu. Kita itu loh semua tuh rindu untuk beribadah, tapi waktu altar call diberi dan itu pas untuk kebutuhanmu, Anda justru nggak mau maju. Karena takut sama orang sekelilingmu, malu. Kan lucu. You see, many people means many blessings. Banyak orang itu banyak berkat. Saya tidak ngomong tentang materi. Berarti kita itu kaya interaksinya. Tapi jangan kau izinkan orang lain menghalangimu dari dorongan hatimu. Dorongan yang kudus. Misalnya Anda perlu didoakan. Kalau Tuhan melawatmu di dalam sebuah ibadah, enggak usah malu sama kiri kanannya. Toh mereka juga beribadah. Kalau kebetulan hari ini ada orang tertentu dipanggil maju, Anda tahu itu orangnya adalah Anda. Anda merasa Tuhan sedang berbicara, majulah. Meskipun orang sebelahmu enggak maju, jangan biarkan kehadiran mereka menghalangimu. Toh mereka juga suatu hari akan maju atau pernah maju. Setiap orang kan butuhnya beda, kairosnya sendiri. Tapi kalau Tuhan sedang menunggu seseorang, termasuk kalau menunggu Anda dibaptis, menunggu Anda untuk didoakan, menunggu kalau ada altar call, saya ini diselamatkan dulu lewat altar call tahun 92. Saya lihat Tuhan itu di depan, nanti saya cerita. Saya mengalami pengalaman yang sangat spiritual. Waktu saya melangkah, bukan waktu saya ada di kursinya. Apakah berarti saya selalu maju? Enggak, ada waktunya. Sekarang malah saya nggak bisa maju, masa sekarang saya sebagai pengorbannya saya maju sendiri? Semua itu ada kairos timingnya. Tapi waktu saya sedang dipanggil Tuhan, ku jawab iya. Jangan kau izinkan dirimu tidak berhasil ikut Tuhan karena orang banyak. Padahal orang banyak juga semua ingin lihat Yesus. Cuman kalau giliranmu dijamah, berilah dirimu untuk dijamah Tuhan. Dulu saya paling gengsi loh. Kalau pas nyembah Tuhan nangis, karena saya itu orangnya gak cengengan. Tapi suatu hari itu Tuhan lawat saya. Nangis saya, udah. Saya berkata, ya sudahlah. Nangis ya nangis. Saya gak cari-cari yang emosi atau sensasi, enggak. Tapi sungguhan jujur, air mata saya gak bisa saya tahankan. Enggak apa-apa, peduli amat. Akhirnya saya peduli amat. I don't care. Kalau ini memang waktunya aku harus seperti baby di depan Tuhan. Okay, share, let it be. Nangislah saya sejadi-jadinya. Gak peduli kanan kirinya. Setelah pulang dari gereja, gerejanya gereja kecil. Jadi pulang dari gereja saya langsung pulang. Gak mau ketemu orang, saya malu sekali. Saya gak pernah nangis soalnya di depan orang. Tapi untungnya saya tidak pernah menolak Tuhan. Kalau Tuhan mau jamah, Tuhan jamah. Waktu saya dijamah Tuhan sampai rebah. Ya, itu sungguhan sesuatu yang saya gak mau loh. Bukan seperti orang kalau mau rebah itu lihat dulu ini ada gadgetnya. Oh gadgetnya cakep. Ya. Enggak, saya nggak tahu di belakangnya seperti apa. Saya dijamah Roh Kudus. Saya non karismatik, saya nggak percaya gini-ginian. Saya dijamah Tuhan, gone, I was gone.
Tapi you have no idea that waktu saya dijamah Roh Kudus, disitulah pemulihan saya. Sometimes God will take you from the crowd. Kalau Tuhan memang membawa kita keluar dari crowd atau dari pergaulan yang salah atau kelompok yang salah, lumrah. Tuhan pasti lakukan itu. Tapi kadang-kadang di kelompok yang bagus pun, di crowd atau di kerumunan yang cari Yesus pun, kadang-kadang Tuhan tetap akan membawa Anda keluar dari situ. Bukan keluar secara fisik. Tuhan punya acara beda secara pribadi denganmu. Meskipun crowd itu semuanya mau lihat Yesus, Yesus khusus fokus ke Zakeus. Akan ada waktunya kayak gitu. Dan when that happens, don't refuse his invitation. Jangan kau tolak undangannya. Itu yang disebut dengan kairos. Kita sama-sama dalam kronos time, waktu TikTok jam 1, 2, 3, 7, 11, 12, lalu jam 1 lagi. Kita semua ini sekarang duduk sama-sama mendengarkan khotbah. Ini jamnya sama, tapi tidak sama timing Tuhan untuk setiap orang. Kalau itu kairosmu, jangan kau tolak kalau Tuhan mau melawatmu. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita juga punya set waktu, misalnya saat teduh jam sekian, harus punya disiplin, olahraga pun harus ada disiplinnya, makan juga harus ada porsinya. Tapi janganlah kita kaku. Aku sudah saat teduh. Tiba-tiba kalau Tuhan gerakkan kita doa lagi atau doa untuk sesuatu, ikuti. Saya sering kali dibangunkan Tuhan di tengah malam untuk mendoakan Anda, jemaat. Kadang-kadang Tuhan bilang spesifik ini, tapi kadang-kadang enggak. Kadang-kadang Tuhan hanya gerakkan saya untuk mendoakan secara umum. Saya berbahasa lidah. You see, saya sering digituin, saya gak rugi kok, saya gak pernah kurang tidur. Tuhan tetap memberkati tidur saya, malah justru tidur saya lebih nyenyak setelah berdoa, itu lebih dalam. Tidur ternyata bukan banyaknya jam. Seperti anak-anak remaja yang bisa tidur 11 jam. Ada orang yang bisa tidur 11 jam, saya bilang itu keluar tuh gak, setelah bangun tuh gak benjol semua gitu. Matanya bengkak-bengkak kayak ikan lohan itu ini ya, ikan koki. Tidur itu secukupnya lah. Makin tua kan makin berkurang, tapi secukupnya. Yang penting tidur itu dalam dan pulas. Namanya quality sleep. Justru setelah berdoa, tidur saya itu kualitas. Aneh kok, Tuhan itu tidak pernah berhutang budi. Tuhan tidak suruh Anda berdoa dengan mengorbankan waktu keluarga. Tuhan tidak perlu suruh Anda melayani atau berdoa dengan mengorbankan jam kerja. Nggak pernah. Yang kayak gitu itu tidak tertib hidupnya. Tuhan tidak pernah suruh Anda berdoa, lalu habis itu anak Anda kurang waktu dengan papanya, enggak pernah. Dan kadang-kadang Tuhan tuh lucu, saya beritahu, lucu begini, maafkan bahasa saya personal ya, tapi sama Tuhan saya sangat-sangat respect, revere bahasa Inggrisnya, bukan cuma fear atau takut, tapi revere itu takut campur kagum. Tapi lucunya gini loh, kadang-kadang itu ya, saya itu dibangunkan ya, enggak ada beban doa, enggak disuruh doa apa-apa, cuman semakin hari semakin belajar peka, kadang-kadang itu saya merasakan tepukan. Atau kayak ada hembusan gitu, padahal AC-nya gak nyentrong ke saya. Nggak disuruh apa-apa. Lucunya di sini, disuruh doa kagak, disuruh ini kasih beban kayak seperti Samuel gitu. Ini aku, hambamu mendengarkan, berbicaralah, kan enak. Nggak ada. Lalu saya cuma bangun gitu sadar. Loh, sadar dari tidur pulas tuh, langsung sadar. Apa Tuhan? Nggak ada suara, nggak ada jawaban, nggak ada apa-apa. Kayaknya cuma kangen. Sungguhan. Gak lama setelah itu saya tidur lagi, saya cuma berkata, I love you Lord. Tidur lagi. Bolak-balik saya digituin. You know your God is a very personal God, you know. Inilah Allahnya orang Kristen itu bedanya di sini. Personal, bukan sekedar agama, teori. He's alive. Tapi ya jangan, gak usah Anda ngomong sama orang-orang Tuhan gini, Tuhan gitu, orang yang suka ngerohkan, suka klaim-klaim ya kan. Tapi kan saya lah dalam konteks mengajar untuk menceritakan bahwa Allah itu personal. Makanya saya ceritain sama Anda sesuatu yang sangat intimate untuk saya. Saya gak ceritain yang beginian untuk supaya dapat otoritas rohani, wibawa di depan orang, gak perlu, gak usah gini. Sampaikan firman aja baik, gak baik, waktunya otoritas Anda bertambah. Gak usah pakai klaim-klaiman, cerita-ceritaan. Cuma saya sekarang kasih kesaksian karena saya percaya ini juga bagian dari khotbah saya. Saya itu bolak-balik dibangunkan itu hanya supaya, karena Tuhan itu hanya mau bersekutu dengan saya. Curiga ya, sorry ya, ini subjektif ya. Mungkin karena sama sebagian Anda sering diabaikan, Tuhan terus datang ke saya.
Apakah Tuhan kesepian? Oh, jangan pernah ngomong gitu. Tuhan itu cukup pada dirinya, dia tidak butuh ciptaannya. Cuman dia itu entah kenapa menjadikan kita subjek, bukan objek, tapi subjek kasihnya. Tuhan itu sering datang dan bersekutu. Saya beritahu kepada Anda ya, Tuhan itu hari itu berkata, turunlah Sakius. Mari kita baca. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Lari. Kalau Anda tidak lari, Anda jalan, pasti pikiranmu menghalangi dan mendahului. Kalau Anda tidak lari, apa kata orang akan jadi lebih keras di kepalamu daripada bisikan Roh Kudus yang lemah lembut itu. Kalau Anda tidak berlari langsung ke kolam baptisan itu, nanti kemudian logika Anda, logika sih boleh saja, akal budi yang sehat, akal budi yang takut akan Allah, pembaharuan akal budi. Tapi kalau logika yang duniawi itu nanti yang merintangi, kamu ngapain dibaptis gitu kan gini, nggak jadi. Mau melayani juga, aduh. Mau memberi juga, waduh, terlalu banyak step-step dan birokrasi. Kalau Anda tidak lari, Anda tidak akan pernah nyampe ke Tuhan. Saya jamin itu. Karena dunia ini tidak ramah untuk orang-orang yang mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dunia ini akan menarik Anda jauh. Arus dunia ini dosa. Arus dunia ini bukan Allah. Kalau Anda tidak lari, Anda harus pikirkan dan kalkulasi setiap detil-detilnya. Saya jamin 100% selalu gak jadi. Tuhan selalu dikesampingkan, Tuhan selalu dinomorduakan. Pasti 100%, karena manusia itu darah dan daging. Pasti banyak dalih. Sakius tahu itu, maka berlarilah ia mendahului orang banyak. Lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Dia kira dia tunggu Yesus, tapi ternyata sesungguhnya Yesus yang tunggu dia. Dia gak tahu aja, Yesus ke Yeriko itu kan karena dia. Cuma Yesus kan gak main paksa. Yesus mau membuat orang itu sadar sendiri dan tergerak hati. Makanya Yesus pakai cara yang sangat luas. Coba kalau Anda baca. Cara Yesus memanggil murid-muridnya Nathanael atau Bartolomeus itu. Dia pertama-tama langsung beritahu dia. Inilah orang yang murni, Israel sejati. Di dalam dirinya tidak ada kepalsuan. Kok kamu tahu aku? Oh, Yesus fit pelan-pelan. Supaya nggak kaget dia. Kalau setiap orang langsung dapat perlakuan full dari Tuhan, bisa mati berdiri karena Tuhan itu holy. Lalu dia berkata apa sama Bartolomeus? Dia ngomong begini, sebelum kamu tadi bicara di dekat pohon tertentu, kamu sama Filipus tadi, aku sudah melihatmu. Kaget dia, sebelum Filipus datang ajak dia itu, dia sedang duduk di bawah pohon itu. Jadi gak mungkin dapat bocoran halus dari murid-muridnya. Yesus tahu sebelum dia ketemu Filipus, kamu tuh di mana? Dia bilang, inilah Mesias. Yesus tidak langsung brol-brolan di depan. Lalu di belakangnya kehabisan anggur. Yesus tidak mau kita main curang. Yesus mau kita mengenal dia itu karena dirinya, bukan karena berkatnya. Sakius gak ngerti sebenarnya Yesus yang menunggu dia. Yesus tunggu imannya bertumbuh dulu. Yesus tunggu sampai hatinya semakin menginginkannya. Ketika Yesus sampai ke tempat itu ayat 5, ia melihat ke atas dan berkata, Lazarus segeralah turun. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ya. Kalau Lazarus bukan gitu perintahnya. Lazarus keluarlah dari kuburanmu gitu loh. Kalau Sakius disuruh turun dari pohon. Jangan bingung antara dua. Seorang guru sekolah minggu mengajarkan. Ya. Salah, terbolak-balik. Sakius turunlah, Lazarus turunlah. Itu tempat Sakius, dia berkata. Dia gengsi berkata sorry. Seperti saya tadi, salah lirik, saya gak mau ngaku. Dia salah sebut nama, tapi dia terlalu egonya besar. Akhirnya dia berkata, guru gak salah. Yesus berkata, Lazarus turunlah. Itu tempat Sakius dalam cerita. Sakius turunlah, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Gak pakai babi, bu dan basa-basi, lalu Sakius segera turun. Anda harus segera, yang mau dibaptis segera baptis. Mau melayani segera melayani, mau MSJ 1, mau ikut pemuritan di sini segera langsung. Sungguhan, semakin lama semakin kapalan. Anda harus tahu sifat Adam dan Hawamu. Semakin lama kau tunggu, semakin kau pikirkan, semakin gak jadi. Justru kalau itu dosa, pikirkan 7 kali 70 dan jangan lakukan setelah kau pikirkan. Tapi kalau Tuhan, gak usah pikirkan 2 kali.
Kalau saya suruh nyembah, saya tidak usah mikirkan 2 kali. Saya suruh mengasihi orang, saya tidak mikir 2 kali. Nggak bisa komplikasi kok, yang gitu itu tidak ada overdosisnya. Kalau untuk perkara yang benar, apalagi yang sudah difirmankan, saya tidak perlu pikirkan 2 kali lagi. Kalau nubuatan harus diuji. Apa kata orang, meskipun dalam nama Tuhan. Tetapi, termasuk khotbah. Khotbah ini harus diuji dengan firman, apakah ini semuanya Christ-centered or not? Apakah itu berpusat pada Kristus atau tidak? Kalau Tuhan, tidak usah pikirkan, segera turun Zakius. Kalau kamu tidak turun, kamu pasti kerasan di atas sana. Karena manusia cenderung kecanduan dengan satu, yaitu zona nyaman. Dan nyaman kita itu apa yang membuat daging kita aman. Lalu Zakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Saya suka dengan Zakius. Dia tidak pakai banyak birokrasi, tidak perlu pakai komplikasi. Mau terima Tuhan ya terimalah, mau dibaptis ya baptis. Orang itu harus simple faith. Karena kita tahu Tuhan sudah menunggu kita dari dulu. Ngapain kita berdalih? Ngapain kita negosiasi? Tuhan itu sudah nunggu kita sejak dia mati di kayu salibnya. Kenapa kita berkata nanti aku akan melayani kalau aku begini? Buat apa pasang syarat? Buat apa pasang syarat? Saya nggak nunggu kalau saya dalam masalah atau saya sakit. Saya nggak nunggu sembuh untuk saya bersyukur. Untuk mendoakan orang lain, saya nggak nunggu. Karena Tuhan sudah nunggu saya 2000 tahun lalu. Kenapa dia harus menunggu lagi? Kalau sama Tuhan itu saya langsung let's go. Kalau sama setan, no. Kalau untuk diri sendiri, mikir dulu, ya enggak, 7 kali 70. Tapi kalau untuk Tuhan Yesus Kristus, apalagi yang difirmankan, saya selalu lampu hijau. Mari kita punya sifat seperti itu, karena kita tahu Tuhan itu menunggu kita. Dari dulu, jangan buang waktu lagi. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas, disuruh turun, Zakius segera turun lalu menerima Yesus dengan sukacita. Tapi semua orang yang melihat hal itu sungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Untung Zakius langsung lari, kalau enggak dia dengar pasti. Karena yang nulis ini kan Lukas, ini kan biografer. Saya enggak yakin Zakius dengar, karena dia terlalu fokus ke Yesus. Dia lari, kalau dia enggak lari, dia pasti terpengaruh. Semua orang bersungut-sungut. Ngapain dia numpang ke rumah orang berdosa? Oh iya ya, kalau aku undang Yesus nanti reputasiku gimana ya? Aku bisa begini ya? Atau kalau aku undang Yesus sok baik lagi, nanti Yesus nanti dicerca orang gimana ya? Aduh, kalau Anda mau dilayani, langsung minta aja. Kalau akhirnya diarahkan ke siapa, jangan pilih-pilih manusia. Daripada kalau orang mau dilayani, minta pertolongan lalu berpikir, aduh siapa tahu koyo sibuk. Kalau mau dilayani, ngomong aja, aku butuh dilayani. Bisa enggak bisa nanti kan diaturkan. Ya kan? Kalau kita terlalu memikirkan, nanti selalu akan ada alasan untuk tidak melakukan. Ia menumpang di rumah orang berdosa, ayat 8. Tapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Ini adalah luapan imannya. Saya nggak akan bahas ini terlalu detail. Sebenarnya kalau dibahas secara detail, kita bisa melihat mujizat pemeliharaan Allah. Karena mana mungkin dia punya 4 kali lipat. Dia kasih dari mana? Orang bertobat itu Tuhan akan tolong dia. Nggak tentu dia kaya, nggak tentu dia nanti sukses secara duniawi. Tapi Tuhan tidak pernah mementahkan orang yang punya kerinduan untuk mengembalikan, memuliakan, untuk berbalik arah. Tuhan itu selalu akan menopang orang itu. Tapi singkatnya, waktu dia ngomong gini Tuhan tidak berkata, mikir dulu. Tuhan berkata, ayat 9, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Saya yakin Zakius tidak tinggal sendiri. Kalau dia tidak married, nggak tentu loh ya, dia married nggak dibahas di Alkitab. Kalau dia married, dia pasti punya anak. Ya, mungkin saja dia married. Kenapa? Karena dia orang kaya. Orang berkata kalau orang punya itu akan 10 kali lipat lebih ganteng dari sesungguhnya. Makanya yang laki-laki gak usah kejar keren dulu. Kerja sungguh-sungguh, bukan cari materi. Tapi kalau Anda punya isi hidupmu, gak terlalu masalah. Gak terlalu masalah. Daya tarik kita itu dari tanggung jawab kita. Ya, kok sampai ngomong situ?
Nggak tahu dia married gak? Mungkin dia punya istri, punya anak. Atau mungkin dia nggak married, pasti dia mungkin punya orang tua siapa yang ada tinggal di rumahnya. Nggak mungkin dia rumah besar, pasti ada pegawainya. Nggak mungkin dia sendirian. Tapi Tuhan tuh langsung ngomong begini, karena imanmu hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini. Bukan pada Sakius saja, pada rumah ini. Saya jadi ingat kebaktian tadi pukul 10, yang dibaptis ada 4 orang pertama-tama, nanti juga ada baptisan sebelum akhir ibadah. Ya, baptisan yang tadi ibadah 2, itu 4 orang itu satu keluarga. Betapa indahnya bareng-bareng lahir baru. Itu indah sekali. Tuhan tuh kerjanya itu selalu korporat. Meskipun iman itu individu. Tuhan itu selalu kerjanya gini. Kau percaya, kau bertobat. Seisi rumah tanggamu nanti akan selamat. Makanya jangan pernah kita itu takut dan kalah hawa. Sekalipun kita minoritas, misalnya keluarga kita satu-satunya yang Kristen. Jangan takut. Anda harus berani berkorban demi keluargamu. Kalau Anda kompromi, mereka pun gak jadi. Wong Anda aja gak jadi, gimana bisa jadiin orang? Jadiin murid. Anda sendiri gagal jadi murid, gimana jadikan murid? Bangsa-bangsa yang dimulai dari rumah tanggamu. Berani. Asal Anda bisa komunikasikan dengan baik, ambil keputusan. Mungkin sekarang dibenci, sekarang dikucilkan. Tapi nanti karena kesetiaan dan ketaatanmu seperti Sakius tadi berani mengembalikan, Tuhan akan mengindahkan. Mungkin sekarang dibenci, suatu hari nanti Andalah yang akan membawa orang tua Anda ke gereja. Nanti Anda akan menyaksikan dengan berlumuran air mata ketika mereka dibaptiskan mungkin berapa bulan atau berapa tahun setelah Anda. Orang percaya Tuhan itu tidak bisa kalah. Karena Tuhan beserta. Jangan suruh Tuhan tunggu. Pokoknya siapa dulu yang bisa taat dulu. Kalau Anda yang sadar jangan suruh orang lain. Perubahan itu tidak dimulai dari orang lain, selalu mulai dari dirimu. Kalau kita yang dipanggil Tuhan yang lainnya belum disadarkan. Aku dulu buta sekarang melihat tapi yang lainnya masih buta. Yang melihat melangkah ke depan. Yang sadar ikut Tuhan. Yang beriman terlebih dulu berkorban. Sakius tidak tunggu-tungguan. Entah dia merit atau enggak. Waktu dia dengar dan Yesus ada di rumahnya, dia langsung tangkap kesempatan tersebut dan berkata, aku mau. Makanya dikatakan dia langsung menerima Tuhan dengan sukacita. Tidak pakai embel-embel. Dan Tuhan langsung berkata, seisi rumahmu diselamatkan. Siapa dulu? Ya duluan taat. Masalah kita itu seringkali kita tunggu-tungguan. Siapa di sini yang belum dibaptis? Loh, kita lihat kanan kiri. Kalau ada satu yang diangkat, baru kita ikut angkat. Ingkatnya pun setengah tiang. Masalah kita itu tunggu-tungguan. Kita lebih aware, lebih merasakan tekanan orang sekitar daripada panggilan Tuhan. Kalau kita mau maju dalam iman, tidak bisa gitu loh. Tidak hanya waktu ditanya sama hamba Tuhan, ditanya sama gembala, enggak hanya. Tapi itu jadi prinsip hidupmu. Kalau kita mau maju dalam iman, kita harus berani meresponi, sekalipun kanan kiri kita belum meresponinya. Kita harus berani. Itu prinsip iman yang harus Anda pegang. Hari ini saya tidak kasih Anda poin-poin seperti biasanya, Anda harus bisa tangkap rema-rema. Apa yang saya sampaikan ini semua ada banyak kisi-kisinya yang Anda bisa bawa. Mau maju dalam iman, tidak bisa gitu. Mau maju dalam iman itu harus berani melangkah. Berani meresponi, sekalipun yang lainnya belum. Makanya itu tidak heran, setiap murid Yesus jadi leader. Saya juga punya kerinduan yang sama. Ini doa saya ngomong sama Pastor Yo beberapa hari lalu. Yo, kok kepingin ya, rindu ya lihat semua jemaat di GMS Rooftop ini, termasuk semua ya, yang ini lagi streaming, tapi saya ngomong tentang rooftop waktu itu, pada tim Surabaya. Semua jadi CGL. Kenapa nanti domba-domba yang tersesat itu banyak sekali. Tempat ini akan semakin penuh. Kita akan semakin kewalahan. Meskipun yang dipanggil pendeta hanya a few, banyak yang dipanggil sedikit yang dipilih untuk itu. Tapi semua kita turut menghayati perkataan Tuhan pada Petrus. Kamu cinta padaku enggak? Do you love me? Yes I do. Ya aku mengasihimu. Gembalakan domba-dombaku. Kita bisa turut mengembalakan. Jangan jadi pasien forever, jadi jemaat biasa. Semua kita cepat lambat harus jadi kakak-kakak rohani. Saya beriman, ini bukan posisi pelayanan, ambisi, bukan. Di gereja kita semua harus mulai dari bawah, semua mulai dari MSJ atau My Spiritual Journey One. Semua harus dimuridkan.
Gak ada orang itu yang langsung bisa bypass, langsung naik ke atas, gak bisa. Tapi kerinduan kami dan kerinduan saya sebagai gembalamu adalah melihat setiap jemaat biasa yang baru masuk ini diproses dalam leadership development atau pengembangan manusianya. Manusia rohaninya. Sampai pada taraf minimal setiap Anda akan jadi CGL atau jadi ketua sel semua, sel grup semuanya. Kok bisa? Nanti kalau Tuhan genapi visi kita bukan basa-basi loh. Saya kalau percaya, saya tahu itu akan terjadi. Saya enggak pernah sama Tuhan basa-basi, itu enggak pernah. Makanya jadi orang kalau mau berhasil dalam iman, kita juga enggak boleh basa-basi sama Tuhan. Enggak boleh latah asal bicara. What you say, you better believe it, unless you don't say it. Kalau Anda mengucapkan sesuatu di hadirat Allah, percayalah. Kalau enggak, jangan katakan. Saya percaya kita akan menjadi 1 juta murid. Yang percaya katakan. Nah kalau 1 juta murid itu siapa yang bantu gembalakan? 1 juta murid itu 10 orang aja 1 CG itu berarti 100.000 CG kita perlu. 100.000 CG kita perlu. Tahukah Anda hari ini kita diberkahi oleh Tuhan? GMS ini gerakannya di mana-mana. Kita sekarang pada 104.000. Kita pernah hit segitu, 104.000 murid. Oke? 1 juta orang itu 100.000 CG. Berarti semua jemaat sekarang tak tersisa semua CGL. Sorry to say, not sorry, I'm not sorry. Berarti setiap Anda, aku, mungkin ada beberapa yang senggol temannya, model kayak aku CGL. Yes, Saulus, kau akan segera jadi Rasul Paulus. Bukan jadi full timer, tapi jadi pemimpin rohani. Orang yang tidak lihat kanan kiri, tengok kiri kanan, tapi orang yang meresponi Tuhan. Bukan orang yang latah asal bicara, lalu habis itu cuap-cuap dan patah janji atau ingkar janji. Tapi orang yang berkata dalam hadirat Allah oleh firman dan percaya. Saya beritahu dulu, tak beritahu di depan. Di gereja ini Anda akan diproyeksikan semua jadi pemimpin. Kenapa? Bukan karena Anda layak, saya layak, bukan karena Anda mampu. Tuhan tidak pakai orang mampu, Tuhan akan urapi orang yang mau. Tapi karena ladang sudah penguning. 1 juta nanti itu, siapa yang bantu gembalakan kalau bukan semua CGL harus bangkit. 4.000-nya apa? 4.000-nya biar itu semuanya di TL-TL-nya. Habis sudah, nggak ada stok lagi. Saya tidak pernah lihat Anda sebagai baby, sekarang Anda dibaptis hari ini. Setelah itu Anda harus siap untuk dipakai Tuhan. Karena Sakyus tidak berhenti sampai menjadi pemungut cukai yang bertobat. Tuhan berkata, kamu akan jadi imam dalam keluarga. Kamu akan menyelamatkan orang lain, rumah ini akan selamat karena kamu. Haleluya. Makanya saya mau kuras habis. Saya berniat pada hari ini, menguras habis sebisa mungkin orang-orang yang masih tunda-tunda baptisan. Baptisan aja keseleo, nah gimana penumpangan tangan? Kalau baptisan aja kita masih terkilir, masih tersendat-sendat, masih ngesot-ngesot, bagaimana kita lari dengan Tuhan? Baptisan itu adalah perintah Tuhan ke-1 setelah orang bertobat. Setelah bertobat, perintah Tuhan pertama itu bukan pelayanan, bukan persembahan. Bukan. Bahkan bukan hal-hal lainnya. Perintah Tuhan pertama itu bahkan bukan misi, bukan. Perintah Tuhan ke-1 adalah bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Baptisan tidak menyelamatkan, tapi iman. Tapi kalau sana dan kalau kita beriman, nggak mungkin tentang baptisan karena itu perintah Tuhan. Kalau kita iman, kita pasti melakukan. Kalau kita percaya, kita pasti nurut sama Tuhan. Kalau Tuhan suruh, Tuhan nggak pernah salah. Karena itu saya mau kuras habis hari ini yang belum dibaptis selam. Dalam pertobatan, kayak saya dulu waktu kecil saya pernah dibaptis percik, bukan metodenya. Waktu saya umur 6-7 loh, tahu apa? Waktu saya bertobat umur 18 tahun, saya struggle. Iya enggak teman saya suruh, saya enggak mau. Wah kayak dipaksa, kayak seolah-olah saya itu lakonnya seluruh dunia. Semua orang di gereja kecil kami waktu di situ itu, di Kanada itu semua maksa saya. Kadang-kadang ya kalau semua orang gempur satu orang itu bisa GR loh. Sungguhan. Sampai saya ditemplak Roh Kudus, kamu itu merasa diri sepenting itu tah. Masih banyak orang di luar sana itu rindu baptis, tidak tahu caranya, tidak tahu kalau perlu. Kamu sudah diberitahu sekali, tidak mempan 2 kali, 3 kali, 7 kali, 7 kali, 70. Mempertimbangkan lagi, timbangkan lagi. Emangnya seluruh dunia itu berputar pada pusarnya, yaitu dirimu. Di luar sana itu masih ada tan.
Irak, Iran semuanya masih ada, Eropa jauh-jauh di situ masih ada tempat-tempat yang belum pernah terdengar, belum pernah dengar Injil. Satu orang digempur 50 hanya untuk baptis. Kamu buang-buang waktuku, kayak Roh Kudus ngomong gitu. Terkejut saya. Akhirnya saya berkata, ya, sorry. Aku dibaptis. Saya kuras habis. Kalau Anda di sini, gereja ini sudah berkali-kali, dan Anda tak sampai hari ini Anda belum dibaptis, ayolah, jangan begitulah. Karena Anda itu diproyeksikan Tuhan jadi imam. Menjadi permulaan keselamatan untuk orang sekelilingmu. Kata Yesus, hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Lucu, Yesus berkata keselamatan terjadi pada rumah. Itu bukan hanya satu orang, beberapa orang. Tapi karena orang ini. Kalau pada baca, karena orang ini. Pun anak Abraham. Coba lihat, karena orang ini. Because of Zacchaeus. Through Zacchaeus, melalui Zacchaeus. Karena kamu. Anak Abraham artinya, kenapa anak Abraham? Apakah karena dia orang Yahudi? Bukan, anak Abraham karena imannya kepada Tuhan. Bapak Abraham itu bapak iman kan, bukan karena rasnya. Karena dia anak Abraham. Karena dia melakukan seperti Abraham. Karena dia percaya Tuhan. Kamu akan lihat keselamatan, kamu akan jadi imam. Sebab anak manusia datang, coba Anda baca ayat 10, untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Apa hubungannya dengan ayat 9? Karena anak orang ini anak Abraham. Karena Allah mau mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tuhan harus memulai dengan somebody, dengan seseorang dulu. Dan Tuhan pilih Zacchaeus untuk rumah tangganya. And God chooses you to win your world. Tuhan memilihmu untuk memenangkan duniamu. Karena itu saya tidak akan merasa bersalah untuk mengimani bahwa Anda semua akan jadi CGL. Ya. Dan bagaimana Anda bisa jadi kalau baptis pun masih belum mau? Ya kan? Gimana kita memberitakan Injil? Berilah dirimu dibaptis. CGL sudah dibaptis? Belum. Bagaimana? Anda harus kelar dulu. Lalu kita akan melayani mereka. Sebab anak manusia mencari yang hilang. Amin Bapak Ibu Saudara. Terima kasih ya Tuhan untuk sebuah gereja yang senantiasa bertumbuh. Berkati jemaatnya, berkati jemaat Tuhan di tempat ini. Jemaat yang terkasih, mari beriman. Terimalah berkat dari Allah Bapamu. Terimalah berkat dari Allah Putra dan namanya yang agung itu. Terimalah berkat urapan dari Allah Roh Kudus menyertaimu dari sekarang sampai seterusnya. Ingatlah Tuhan mengasihimu. Jadilah saksinya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. God bless you. Good night.